one of the boldest attacks by Kyiv since Russia's invasion. This a brilliant operation and one for the history books. Russian attack on Ukraine overnight. It is the largest aerial assault there. On Russian strategic airfields. Hal tersebut menargetkan pusat kendali pemintaian elektronik yang menjadi. Nah, teman-teman udah lihat kan tampilan berita tadi? Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih konflik Rusia-Ukraina ini awalnya gimana? Nah, saya bakal jelasin. Jadi, Rusia-Ukraina ini memiliki sejarah yang panjang. Mereka awalnya itu satu kesatuan dari kekaisaran Rusia menjadi Uni Soviet, lalu menjadi pecah Rusia dan Ukraina, yang dimana Ukraina merdeka pada tahun 1991 pada saat itu. Nah, dari akar permasalahan tadi, yang terakhir ialah konflik di Donbas, di mana konflik ini tuh udah menyebabkan banyak korban jiwa, tepatnya 14.000. Tapi konflik ini belum merupakan konflik puncaknya. Konflik puncaknya berada pada 24 Februari 2022, yang dimana ini masih di kepresidenan Putin. Putin melancarkan invasi kepada Ukraina dikarenakan Ukraina saat itu diisukan akan bergabung pada NATO, di mana Putin merasa terganggu akan kehadiran Ukraina karena sangat dekat posisinya dengan Rusia, yang akhirnya Putin melancarkan invasi. Nah, dari konflik ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan geopolitik global, di mana banyak banget negara yang akhirnya ikut berperang. Dan yang terakhir adanya krisis kemanusiaan, banyak infrastruktur hancur, dan krisis ekonomi. Nah, dari dampak tadi udah aku jelasin bahwa adanya terjadi krisis ekonomi. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih apa dampak dari perang Rusia-Ukraina ini terhadap ekonomi negara lain, tepatnya negara Prancis? Oke, kita tanya ke rekan saya aja. Halo El. Ya, Cian. Boleh jelasin dampak perang Ukraina-Rusia terhadap ekonomi Prancis? Boleh. Oke. Jadi teman-teman, kalau konflik Rusia dengan Ukraina ini bukan hanya sebuah konflik regional, tetapi juga krisis global. Kenapa? Karena Ukraina dan Prancis ini merupakan pemasok utama dari beberapa komoditas di dunia. Nah, kalau di Rusia itu ada minyak, gas, batu bara, gandum, dan pupuk. Sedangkan Ukraina itu ada gandum, jagung, minyak bunga matahari. Yang pertama ada krisis energi. Rusia menghentikan pasokan gas sebagai respons terhadap sanksi barat. Harga gas dan minyak melonjak, menyebabkan kenaikan biaya energi di Prancis. Dampaknya terasa pada industri, rumah tangga, dan daya beli masyarakat. Yang kedua ada inflasi dan perlambatan ekonomi. Karena harga energi tinggi itu mendorong inflasi dan pertumbuhan ekonomi Prancis ini melambat. Nah, studi Swiss National Bank mengatakan tanpa adanya konflik PDB Prancis akan 0,1% lebih tinggi dan inflasi akan menjadi 0,3% lebih rendah. Yang ketiga ada gangguan rantai pasok dan pasar keuangan. Jadi ketidakstabilan global akibat perang mengganggu logistik dan rantai distribusi. Nah, jadi pasar keuangan Eropa terguncang, termasuk juga Prancis. Nah, yang selanjutnya ada kerugian sektor energi dan investasi. Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan Prancis yang berinvestasi di proyek energi Rusia mengalami kerugian. Terus juga ada penurunan nilai saham dan pendapatan perusahaan energi besar. Nah, yang kelima ada beban fiskal pemerintah Prancis. Jadi pemerintah itu mengeluarkan anggaran tambahan untuk subsidi energi dan bantuan militer ke Ukraina yang mengakibatkan defisit anggaran yang semakin besar. Jadi kesimpulannya itu, konflik Rusia dan Ukraina ini tuh menciptakan tekanan ekonomi yang besar nih bagi Prancis. Jadi yang pertama itu adanya lonjakan harga energi yang tinggi. Itu bisa menyebabkan inflasi yang meningkat gitu, yang tinggi. Terus yang kedua adanya ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar ini menghambat pertumbuhan dari ekonomi Prancis. Terus yang ketiga adanya beban fiskal yang meningkat akibat dari kebijakan dan juga dari dukungan untuk Ukraina. Nah, dampak ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya diversifikasi energi dan juga ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis global. Nah, kalian penasaran nggak sih tentang keadaan ekonomi Prancis sebelum dan sesudah dari konflik Ukraina dan Prancis? Kalau penasaran, simak video ini yuk! Kita akan menganalisis
bagaimana perang di Ukraina dan Rusia dapat berdampak kepada perekonomian Uni Eropa dan lebih khususnya negara Prancis secara spesifik. Sebelum pecahnya perang di Ukraina pada tahun 2022, ekonomi Prancis sudah berada dalam posisi yang sangat rapuh. Negara ini masih dalam tahap pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang mengguncang berbagai sektor industri dan jasa mereka. Namun, ancaman terbesar saat itu adalah inflasi yang pada tahun 2022, tepatnya sebelum perang di Ukraina tersebut dimulai, inflasi di Prancis mencapai 5,2%, meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Secara sektoral, jasa mendominasi perekonomian Prancis, menyumbangkan hampir 73% dari nilai tambah bruto, mulai dari perdagangan hingga layanan profesional. Sementara itu, industri manufaktur mencakup 16,6% dan pertanian sekitar 2% dengan kontribusi utama dari sektor tersebut meliputi anggur, susu, dan biji-bijian. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, guncangannya langsung terasa bukan hanya di Ukraina, tapi juga di Prancis dan seluruh Eropa. Paris bereaksi dengan cepat, mengikuti jejak Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Namun, langkah ini bukan tanpa konsekuensinya sendiri. Bank-bank di Prancis, terutama yang memiliki aset di Rusia, langsung terkena dampaknya. Perusahaan-perusahaan besar Prancis termasuk LVMH, L'Oreal, Carrefour, hingga Peugeot juga menghentikan operasinya di Rusia setelah perang tersebut terjadi. Namun, tak ada sektor yang lebih terpukul daripada sektor energi. Meskipun Prancis memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang kuat, mereka masih sangat bergantung pada impor gas dan minyak. Bayangkan saja ini, pada tahun 2019, harga energi rata-rata harian berada di angka 14 euro per megawatt jam. Namun, setelah perang meletus, angkanya melonjak menjadi 100 euro per megawatt jam. Grafik yang telah ditampilkan dapat dilihat betapa drastisnya perubahan harga energi bagi warga Prancis dari tahun 2021 ke 2022, dengan garis biru melambangkan negara Prancis dan garis hijau melambangkan negara Jerman sebagai perbandingan. Lonjakan ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, naiknya biaya produksi industri, serta bertambahnya beban subsidi bagi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi nasional pun juga ikut melambat, karena konsumsinya bakalan menjadi turun dan ketidakpastian akan ekonomi Prancis juga ikut menaik. Menghadapi ancaman konflik yang semakin melebar, Prancis juga mengalihkan fokus mereka. Sebelum perang, pengeluaran pertahanan di Prancis masih di bawah 2% PDB, di bawah target yang telah ditetapkan oleh NATO. Namun, sejak 2023, mereka memenuhi batas itu dengan meningkatkan belanja militer melalui pendanaan perusahaan strategis dan secara tidak langsung mengorbankan beberapa program kesejahteraan sosial mereka yang berada di bidang sosial, healthcare, bahkan juga edukasi. Prancis sebagai sebuah negara tidak asing lagi dengan perselisihan dan gejolak. Tentu saja, negara ini telah mengalami kejadian yang jauh lebih buruk daripada kenaikan harga energi dan kemerosotan ekonomi. Namun, penting juga bagi para pemimpin Prancis dan juga untuk para pemimpin di seluruh dunia untuk tidak meremehkan ancaman dan masalah yang mengganggu negara mereka. Karena yang sejarah telah membuktikan dengan cara berkali-kali bahwa konsekuensinya jika melakukan hal tersebut bisa sangat besar, dan kesengsaraan yang akan dialami oleh rakyat sebagai dampaknya tidak bisa ditekankan lagi. Jadi, tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai dampak perang dari Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Eropa, khususnya negara Prancis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.